Vano nggak ngabarin. Ah. Mas. Itu ya mas ya, si Fitri nyebelin banget, tau gak sih? Saya kesel banget sama dia. Saya pengen remek dia. Kamu tau gak sih, si Fitri itu sekarang udah berani sama saya tegur dia tadi, dia tegur balik saya. Kesel gak? Kamu bisa nggak sih soal perempuan gak kasih ke aku? Kamu aja urus sendiri. Bikin pusing aja. Nggak level urusan perempuan. Kamu kasih pelajaran sama dia, biasanya nggak dikurang ngajarin lagi sama dia. Pusing. Mas. Ih gimana sih, istri lagi ngomel-ngomel juga bukannya dibelain. Malah dicuekin, main jalan aja, ngeselin banget. Gua apain ya tuh si Fitri? Gua apain ya sih? Hah? Lihat aja nanti ya tuh anaknya bener-bener ya. Wah, Papa kemana ya? Apa jangan-jangan nyari Rido lagi? Papa itu kan koneksinya banyak. Dia bisa ngelakuin apa aja buat nyari Rido. Woi, ada Rido. Siapa lu? Alvan. Gak lucu. Lu gak perlu nelpon-nelpon. Mendingan kita ketemu. Selesai masalah ini. Nggak mungkin loh Rido. Gue yakin banget. Gue kan sama Mas Alvan yang habis ini. Buka, woy! Buka! Buka! Katanya lu nyuruh gue kesini. Buka, woy! Buka, woy! Ada. Pak, kita bawa ibu ke rumah sakit aja yuk Pak. Kasihan ibu. Tapi Bapak nggak punya uang, Fitri. Ya Allah. Dek, kakak jangan khawatir ya, biar nanti Van dipijitin, pasti nenek sembuh. Makasih sayang. Pak, tadi ada yang telepon, ada mobil mogok. Bapak betulin ya? Kalau saya ambil servis ini, uangnya bisa saya pakai buat bawa Aminah ke dokter. Ya Pak. Ya, Bapak ambil. Nek, nenek cepat sembuh ya. Nanti kangen main sama nenek. Ya sayang. Pak, sini aku bantuin Pak. Mau kemana lo? Aku mau ikut Bapak Mas. Soalnya kalau Bapak sendirian kasihan. Udah mau malam kan. Lo nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana. Mas Alfa denger ya, aku ini bukan anak buah kamu, jadi kamu tuh nggak berhak nyuruh-nyuruh aku. Lo sengaja ya? Wah, lo udah. Nggak, itu kita cimen. Fitri, kamu di rumah aja ya. Tapi Pak, aku mau ikut Bapak, aku mau bantuin Bapak. Fitri, lebih baik kamu jagain ibu ya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu kan tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap ibu. Ya. Yuk, Bapak jalan dulu ya. Udah, biar Bapak yang jalan.
Hati-hati ya, Pak. Aduh, mana sih ini montir lama banget di telepon, nggak datang-datang. Dingin lagi mau hujan. Bapak montir yang tadi saya telepon ya? Iya Pak. Aduh, lama banget sih Pak datangnya. Ya Pak, saya bukan orang sini, jadi saya masih cari-cari alamatnya Pak. Nah, udah Pak, nggak usah banyak alasan. Mendingan Bapak cepetan beresin mobil saya. Iya, Udah mau hujan nih Pak. Bentar, Pak. Cepet ya Pak. Lama banget sih Pak. Aduh, ini udah keburu hujan nih Pak. Bentar lagi Pak, sabar Pak. Bisa nggak sih Pak? Aku hanya Udah cepetan. Kejar waktu nih Pak. ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh darimu. Saya harus bisa menyelesaikan mobil ini, biar bisa bawa Aminah ke dokter. Kau tak pernah Pak, coba dinyalain. Oke Pak. sebagai penumpang. Pak, mobilnya udah bagus nih, udah nyala Pak. Makasih ya. Kau berikan aku Pak, ongkos perbaikannya belum. Ongkosnya tadi sudah saya transfer Pak sama bos Bapak. Makasih ya Pak. Udah selesai sampai di sini Pak. Makasih Pak. Kurang ngajar banget itu anak. Dibela-belain sampai dingin-dingin begini untuk biaya ibunya sakit. Ternyata uangnya sudah diambil. Jika aku telah Ada dia. Sekarang kamu pakaiin kacamata ini ke Devano, jadi seakan-akan dia itu masih sadar. Sama jangan lupa dibuka ya kancingnya yang paling atas. Oke, Dani? Adelia, sekarang kamu rebahan di samping Devano. Jadi seakan-akan kalian berdua itu habis tidur bareng. Jangan lupa pakai selimut ya. Selimutin taruh sini. Iya, benar-benar. Jadi Isang yuk. Oke, bagus. Cukup ya? Cukup, cukup. Pesan yang seakan-akan dari Rido udah aku hapus. Jadi semuanya udah aman. Devano udah nggak akan bisa ngelak lagi. Alwan! Alwan! Ada apa sih, Pak? Mana anak itu? Anak itu sudah ngambil uang Bapak dari hasil servis yang Bapak perbaikin tadi. Ya ampun, kok bisa, Pak? Iya. Dia sudah telepon sama orang itu, uangnya ditransfer ke sana. Padahal Bapak udah capek-capek sampai kedinginan. Dasar anak durhaka. Terus sekarang gimana kita bisa bawa ibu ke dokter, Pak, kalau misalnya uangnya diambil sama Mas Alvan? Alwan! 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 Keluar kamu! Mas. Bapak kamu berisik banget sih malam-malam gini. Udah tau orang lagi tidur, nggak bisa tenang banget. Aduh. Alwan!
Keluar kamu! Bar, dobrak ini pintu! Mas, buruan keluar. Saya nggak mau pintu didobrak, nanti jadi nggak tenang. Cepetan. Cepetan. Iya. Barangan aja. Lelet banget sih. Apaan sih? Mana uang servis tadi? Servis apaan sih? Nggak ada. Uang yang ditransfer sama orang yang servis mobil. Uang itu buat pengobatan ibu, tahu nggak kamu? Kalian tuh ya bener-bener keterlaluan sama bapak. Kalian semua keluar dari sini. Ganggu aja. Bapak tidak akan keluar kalau tidak dapat uang itu. Udah pak, bapak tenang aja ya, biar nanti aku yang nyari uangnya. Kalian taruh di mana uangnya? Siapa kamu? Hah? Siapa? Berani-berani nyentuh barang saya. Jangan sopan kamu ya. Hah? Ini semua barang saya. Awas kalau tangan kamu nyentuh barang. Terus kalau misalnya aku sentuh kenapa? Mau ngelarang? Mau marah? Nggak bisa. Mbak pikir aku takut sama Mbak? Mas, kamu jangan diem aja dong. Masa barang-barang kita digeledah? Kamu lama-lama kurang ngajar. Kalian bikin saya takut sama kamu. Mas, sekarang juga usir mereka. Usir mereka semua ini, Mas. Saya mau tidur. Ini ya. Nih, uang ini. Nih. Tuh, dah, sana. Kuat. Keluar. Hei, yang sopan kalau ngasih uang sama bapak. Ini adalah hasil jerih payah bapak, hasil keringat bapak, dan ini uang halal, tahu? Berisik. Keluar. Istri saya sakit apa? Dan nggak parah kan? Enggak kok, Pak. Ibunya terlalu banyak pikiran aja, sehingga kondisi badannya jadi drop. Nanti saya akan kasih vitamin. Tapi ingat ya, Bu, Ibu jangan terlalu banyak pikiran. Ibu harus bisa lebih rileks. Tuh kan, Bu. Ibu denger kan apa kata dokter? Ibu itu harus tenang, nggak boleh banyak pikiran. Dan harus banyak istirahat juga. Ya, Bu? Gimana aku bisa tenang kalau sampai sekarang anakku Rido belum juga ketemu? Gak ada seorang ibu pun yang bisa tidur nyenyak, sedangkan anaknya entah di mana. Bagaimana keadaannya? Ini kan kamar gua. Perasaan gua lagi ada di depan kamar hotel, kenapa gua ada di sini ya? Ini kan kamar gua. Waktu di kamar hotel depan. Kenapa gua nggak inget apa-apa ya? Habis itu kejadian apa ya? Kok ada Rido nggak ada sih? Nggak, gue yakin Rido nge-WA gue buat ngajak ketemuan kok. Kok nggak ada sih? Wih, apa-apaan nih? Nggak mungkin WA-nya Rido tiba-tiba hilang, nggak mungkin. Iya Pak Ruslan, apa Rido udah pulang Pak? Belum Pak Chandra. Apa Pak Chandra punya petunjuk soal Rido? Iya, kemarin saya udah kirimkan beberapa orang terbaik saya untuk cari Rido. Tapi sampai sekarang belum ada laporan balik ke saya. Begitu saya dapat laporan, saya segera hubungin Pak Ruslan. Baik Pak Chandra, terima kasih. Iya Pak. Seperti dugaan gue, Papa pasti ngerain orang buat nyari anak pungut itu. Tapi sayangnya, orang mati itu nggak mungkin bisa bangkit lagi. Apa? Ya. Mama kelihatan lebih sehat deh.
Kalau mama tidak banyak pikiran, pasti pulihnya lebih cepat, Ma. Pak, apa sudah ada kabar dari Pak Chandra? Gimana, Pak? Rido sudah ketemu apa belum? Bu, Pak, gimana kalau kita turun tangan sendiri aja, Bu? Jadi kita nggak mengharapkan satu pertolongan dari Pak Chandra. Iya, Pak. Fitri benar. Kita cari aja yuk. Iya, Pak. Soalnya Mas Rido ini udah hilang 2 kali. Aku takut terjadi apa-apa sama Mas Rido, Pak. Iya benar, Fitri. Lebih baik kita cari Rido sama-sama. Hah? Perasaan bener tuh kamarnya. Maaf Pak, kenapa ya Bapak ketok-ketok kamar itu? Mbak, yang di kamar itu siapa sih, Mbak? Kamar itu kosong Pak. Setelah semalam Bapak check out, kamar itu sampai saat ini belum ada yang isi. Saya check out. Mbak jangan sembarangan ngomong ya, Mbak. Bapak Devano kan? Iya, saya Devano. Saya nggak mungkin booking kamar ini, Mbak. Kemarin Bapak datang ke sini menginap di sini dan Bapak juga check in atas nama Bapak sendiri. Setelah itu Bapak juga membawa seorang perempuan ke sini, Pak. Mbak jangan ngarang deh, Mbak. Nggak mungkin saya bawa perempuan ke sini, Mbak. Gila apa? Ada uang untuk kamu. Kamu harus mengerjakan sesuai dengan ajaran yang kita kasih. Kalau kamu kerjanya bagus, uangnya akan kita tambah. Oke, Bu? Jangan sampai ketawa. Ibu sama Bapak cari Mas Rido di rumah sakit ya, Bu. Biar nanti aku yang akan ke kantor polisi. Karena udah lebih 48 jam, jadi aku harus lapor ke polisi, Bu. Fitri, kenapa kita harus ke sana? Belum tentu Rido ada di rumah sakit. Walaupun dia menghilang, tapi dia baik-baik aja kok. Siapa tahu ada di sana, Ma. Kita harus mencari Rido ke semua tempat, Ma. Pak, kan aku udah bilang sama ibu sama bapak. Rido itu udah kabur. Males tinggal di sini ngurus bapak sama ibu. Mau ngapain? Bu, Pak, mendingan kita pergi sekarang aja yuk. Nanti kalau misalnya aku udah selesai laporan, aku akan nyusul. Iya, Fit. Bapak pergi dulu ya. Nanti kalau ada kabar dari Rido, Bapak kabarin kamu. Yuk, Ma, kita pergi. Duh, si Fitri mau lapor polisi. Gawat nih. Gue harus telepon Fanny. Angkat. Ya Allah, aku sebenarnya nggak berharap menemukan Rido di sini. Tapi gimana lagi? Aku benar-benar penasaran. Aku harus cari ke semua tempat.